Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cara menyusun tabel kematian atau life table. Pembahasan yang akan kita bahas adalah pertama, bagaimana menyusun complete life table. Yang kedua, bagaimana menyusun average life table. Lalu yang ketiga, hubungan antara ASDR dengan KX. Yang keempat, survival ratio. Dan yang kelima, hubungan life table dengan NRR. 1. Penghitungan complete life table. Berikut diberikan contoh penghitungan complete life table. Sebagai contoh, kita akan menghitung tabel kematian untuk perempuan USA tahun 59 sampai tahun 69. Oke, tabel ini masih kosong. Jadi kita diberikan tabel nih, ada beberapa notasi yang akan kita isi ya di sini. Nah, pertama kita harus mempunyai nilai DX ya. DX, jadi jumlah kematiannya. Jadi kalau kita menghitung complete life table, itu kita harus punya data DX dulu, jumlah kematian untuk seluruh umur. Jadi ini kita isi jumlah kematian di umur 0 tahun itu ada 2256, kemudian yang kematian umur 1 tahun ada 155, kemudian yang kematian umur 2 tahun itu 91, dan seterusnya kita isi sampai tinggal satu orang di umur 109 tahun. Nah, setelah kita mendapatkan nilai DX secara komplit untuk complete life table ini, kemudian yang perlu kita buat adalah pertama menetapkan radiksnya. Jadi kita anggap misalnya nilai L kecil X nya ini sebesar 100.000 sebagai radiks. Dari sini kita bisa menghitung nilai L kecil X dengan cara 100.000 dikurangi dengan jumlah yang mati. Jadi ada 1256. Jadi 100.000 kurangi 1256, ini kita dapatkan 97744. Kemudian kita kurangi lagi 155, kita dapatkan 97589, dikurangi 91 kita dapat 97.498, dan seterusnya. Kita kurangi sehingga terakhir di L kecil X nya tinggal 1, ini meninggal 1 sehingga habis. Jadi kalau kita lihat keterangan penghitungannya, ini peluang W meninggal sebelum merayakan ulang tahun yang pertama pada kolom 2 adalah probability of dying atau Q0 ya. Karena Q0 itu sama dengan jumlah yang mati D0 dibagi nilai radiksnya L kecil 0. Nah, ini sebagai contoh, Q0 itu adalah 2256 dibagi 100.000 sama dengan 0,02256. Nah, peluang bayi hidup hingga umur 1 tahun adalah probability of life-nya atau P0-nya adalah L1, yaitu sama dengan 97.744 dibagi 100.000 atau sama dengan 0,97744, atau bisa juga kita langsung mengurangkan 1 dikurang Q0 sehingga kita dapatkan rumus umumnya Qx sama dengan Dx dibagi L kecil X, dan Px sama dengan L kecil X plus 1 dibagi L kecil X. Kita kembali ke tabel, kita dapatkan nilai Qx yang pertama untuk umur 0 itu adalah pembagian antara kolom 4 dibagi kolom 3. Kita dapatkan tadi 2256 dibagi dengan 100.000. Ini kita dapatkan 0,02256. Selanjutnya kita lakukan yang sama untuk yang berikutnya. Ini 155 dibagi 97744. Kita dapatkan 0,00158.
dan seterusnya. Kita lakukan cara yang sama, kita bagi 91 dengan 97.589, kita dapatkan 0,00093 dan seterusnya sampai 1 dibagi 1, 1. Kemudian langkah berikutnya kita akan mengisi L besar X. Untuk mengisi L besar X kita akan menggunakan formula. Formula yang kita gunakan pertama untuk nilai L0 itu sama dengan 0,3 L kecil 0 ditambah 0,7 L kecil 1. Nah, untuk L besar 1 sama dengan 0,4 L kecil 1 ditambah 0,6 L kecil 2. Dan secara umum untuk kelompok umur yang lainnya akan menggunakan rumus yang sama, yaitu L besar 2 sama dengan setengah L kecil X plus L kecil X plus 1 sama dengan setengah dikali L kecil 2 ditambah L kecil 3. Sehingga kita dapatkan yang pertama berdasarkan formula. Yang pertama kita dapatkan 98.109. Yang kedua kita dapatkan 97.666 dan yang ketiga 97.544 dan seterusnya dengan rumus yang sama yang ini kita dapatkan sampai jumlah penduduknya habis 0. Nah, kemudian nilai L besar X ini kita jumlahkan semua, jadi 98.109 ditambah 97.666 dan seterusnya kita jumlahkan sampai habis, itu dapatnya 7.324.402. Nah, setelah kita dapatkan penjumlahannya, apakah itu? Nah, ternyata nilai penjumlahannya adalah T besar X. Jadi kalau T0 itu sama dengan mulainya dari L besar 0 ditambah sampai L besar N. Kalau T besar 1 sama dengan L besar 1 sampai L besar N dan seterusnya. T itu adalah nilai dari T besar X. Sehingga kita bisa tulis nilai jumlah yang di sini di atas. Di 7.324.402. Kemudian ini kita kurangi. Jadi untuk T besar 0 kan dari semua, sedangkan T besar 1 jumlahnya dari sini, atau sama dengan ini 7.324.000 ini dikurangi 98.109, kita kurangin, kita dapat 7.226.293 dikurangi lagi 97.666, ini kita dapatkan 7.128 dan seterusnya kita kurangi hingga yang terakhir ini kita kurangi dapat tinggal 1. Nah, yang terakhir kita menghitung nilai ekspektasi of life. Ini bisa kita lakukan dengan cara membagi kolom 6 dengan kolom 3 dengan radiksi. Jadi kalau expectation of life atau EX itu sama dengan T besar X dibagi dengan L kecil x. Nah, kalau kita bicaranya hanya harapan hidup waktu lahir atau umur harapan hidup atau UHH atau angka harapan hidup, itu kita pakainya yang N0. Jadi E0 sama dengan T besar 0 dibagi L kecil 0. Jika kita dapatkan dengan cara tersebut 7.324.402 dibagi 100.000, kita dapatkan 73,24. Dengan cara yang sama kita dapatkan 7.226.293 dibagi 97.744 dapat 73,93 dan seterusnya sampai yang terakhir kita dapatkan 1,29. Nah, pola kematian penduduk perempuan negara USA tahun 1960-1964 dapat disajikan dalam diagram Black-Scholes sebagai berikut. Jadi kalau tadi kita sudah dapat datanya, kemudian kita bisa sajikan ke dalam diagram Black-Scholes. Jadi kalau radix setiap tahunnya 100.000, kita bikin sama ya radixnya. Tapi dia ada peluang kematian di sini ya. Jadi
97.294 ini karena dia ada tahun 60-nya. 97.599 dia hanya peluangnya dari sini ya, 61 sampai 63, dan terakhir 97498 nih peluang dari 62 dan 63, dan 97429 hanya peluang di tahun 63. Jadi keterangan penghitungan mengenai complete life table ini adalah tabel kematian yang digambarkan di atas disebut tabel kematian longitudinal atau generasi. Nah, karena mencerminkan kematian sebuah kohort dari mulai dilahirkan hingga anggota-anggota kohort tersebut mati semua. Nah, tabel kematian ini mempunyai kelemahan karena data yang dibutuhkan untuk pembentukan tabel kematian generasi sering tidak tersedia dan kurang praktis. Hanya dapat disusun bila seluruh anggota kohort meninggal. Nah ini, tadi kita butuh data pertama nilai kematian untuk setiap kelompok umur. Nah, tabel kematian yang lebih praktis dibuat itu disebut dengan tabel kematian perampang lintang atau cross section life table. Tabel kematian model ini menggambarkan tabel kematian kohort sintetis yang mengalami kematian menurut pola kematian menurut umur yang berlaku bagi satu penduduk pada periode waktu tertentu.